Mendengar ejekan Chen Ping, mereka berdua sangat marah, dan mereka semua meraung dan pergi ke arah Chen Ping. Nak, kamu berani menertawakan kami berdua, kamu mendekati kematian. Petik 2. Aku akan membunuhmu dan mencabik-cabikmu. Jinsa dan Huosa meraung, napas mereka melonjak, tangan mereka. Tetapi menghadapi kedua orang itu, Chen Ping tetap tidak bergerak, matanya penuh dengan penghinaan, seolah-olah dia tidak memandang rendah mereka sama sekali. Melihat ekspresi Chen Ping, mereka berdua menjadi semakin marah. Boom! Serangan keduanya tiba-tiba meletus dengan suara yang memekakkan telinga. Untuk sesaat, bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang, dan kehampaan bergetar tanpa henti. Sambil melihat Chen Ping, dia tiba-tiba menghilang, serangan putus asa mereka tidak melukai Chen Ping sama sekali. Ini, mungkinkah yang terakhir juga palsu? Huosa mengerutkan kening, wajahnya penuh kebingungan. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah ini semua ilusi yang diciptakan oleh kita? Jinsa terus menggosok matanya, tetapi tidak ada bayangan Chen Ping, juga tidak ada mayat Chen Ping. Pada saat ini, keduanya tercengang, mereka benar-benar tidak tahu mengapa Chen Ping tiba-tiba menghilang. Nyatanya, ini bukanlah ilusi, tapi tiruan nyata dengan aura Chen Ping. Itu sebabnya mereka berdua terasa begitu nyata. Namun, Chen Ping tahu bahwa dia tidak terkalahkan, jadi dia tidak menggunakan tiruannya untuk melawan. Kekuatan spiritual yang dikonsumsi oleh avatar juga tubuh Chen Ping, jadi Chen Ping tidak melawan, tetapi tubuh itu diam-diam lolos. Sialan, aku membiarkannya kabur, aku sangat kesal. Huosa menggertakkan giginya, wajahnya penuh amarah. Pada saat ini, orang lain dari 5 elemen Tianxia bergegas setelah menerima pesan Huosa. Di mana orang-orang? Musa bertanya ketika dia datang dan menemukan bahwa tidak ada orang di sana. Jinsa dan Huosa tidak berbicara lagi, jika ini dikatakan, bukankah mereka akan ditertawakan sampai mati? Keduanya tidak menghentikan siapapun pada akhirnya, Chen Ping malah diizinkan kabur. Tak satu pun dari mereka dapat menghentikan seorang kultivator kecil dari peringkat keempat alam komposit. Semua orang telah melarikan diri, ayo lanjutkan mengejar. Setelah Jinsa selesai berbicara, dia mengejar ke arah semua orang melarikan diri. Melihat ini, yang lain mengikuti. Di sisi lain, setelah Ji Yun dan Lao Sun melarikan diri untuk jarak tertentu, mereka melambat. Mereka semua sengaja menunggu Chen Ping, dan pada akhirnya mereka berhenti sama sekali. Bisakah Tuan Chen melarikan diri sendiri? Ji Yun berkata dengan cemas. Seharusnya tidak ada masalah. Karena dia menyuruh kita pergi dulu, pasti ada jalan. Old Sun percaya pada Chen Ping. Namun meski begitu, Lao Sun terus menoleh ke belakang dengan sedikit kekhawatiran di wajahnya. Banyak biksu juga berhenti secara spontan, menunggu Chen Ping menyusul. Selama periode kontak ini, semua biksu ini tahu bahwa hanya dengan mengikuti Chen Ping mereka dapat memiliki peluang besar untuk bertahan hidup. Lihat, Tuan Chen. Pada saat ini, Gao Qisheng melihat sesosok tubuh, dan setelah menyadari bahwa itu adalah Chen Ping, dia langsung berteriak. Melihat itu adalah Chen Ping, semua orang sangat bersemangat. Tuan Chen, saya tidak berharap Anda melarikan diri. Petik 2. Melihat ini, Ji Yun berkata dengan gembira. Mengapa kamu tidak berhenti dan pergi? Chen Ping bertanya dengan heran. Kakak Chen, kami mengkhawatirkan keselamatanmu, jadi kami menunggumu. Kata Old Sun, ayo pergi, 5 elemen akan mengejar lagi sebentar lagi, ayo cari tempat tersembunyi untuk memulihkan kekuatan kita. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia memimpin kerumunan untuk terus berlari ke depan. Chen Ping berjalan dengan orang-orang ini untuk waktu yang tidak diketahui berapa lama, tetapi dia masih tidak dapat menemukan aura yang akrab dengan Chen Ping. Ketika Chen Ping melihat leluhur klan pelatihan tubuh kuno di gubuk jerami, aura itu mengikuti yang lama aura manusia nafas iblis pada dasarnya berbeda. Sekarang Chen Ping menemukan aura yang berbeda itu, mungkin dia dapat menemukan leluhur dari klan pemurnian tubuh kuno. Chen Ping, kita sudah berjalan begitu lama, tapi kita masih belum bisa menemukan leluhur dari klan pemurnian tubuh kuno, dan ini seperti labirin di sini. Ada cara untuk memulihkan kekuatan fisik. Ning Kai Chen melangkah maju dan berkata setelah Chen Ping.
Chen Ping juga sedikit mengernyit saat ini. Pada saat itu, dia tidak memiliki kesadaran sama sekali. Dia tiba-tiba tiba di depan pondok jerami, lalu pergi tiba-tiba. Akan sangat sulit baginya untuk menemukan pondok jerami sekarang. Tuan Chen, menurut Anda apakah perlu cara khusus untuk menemukan leluhur klan pemurnian tubuh kuno? Petik 2. Ketika Anda melihat leluhur klan pemurnian tubuh kuno, tetapi jika Anda tidak dapat melihat apapun, itu membuktikan bahwa Anda memerlukan sarana atau barang khusus untuk membuka pintu untuk bertemu dengan leluhur klan pemurnian tubuh kuno. Gao. Qisheng bertanya pada Chen Ping. Chen Ping memikirkannya dengan hati-hati. Pada saat itu, dia langsung pergi ke gubuk jerami karena dia memiliki kunci harta karun yang sebenarnya, dan bertemu dengan leluhur klan pelatihan tubuh kuno. Ayo cari tempat istirahat dulu, mungkin aku tahu bagaimana menemukan leluhur klan pelatihan tubuh kuno. Kata Chen Ping kepada semua orang. Semua orang menemukan tempat untuk beristirahat, dan mereka semua mendapatkan kembali kekuatan mereka saat mereka hampir sampai. Dan Chen Ping melihat kehampaan di depannya, berpikir sejenak. Dia tidak memiliki kunci harta karun sekarang, jadi jika dia ingin bertemu dengan leluhur klan pemurnian tubuh kuno, dia membutuhkan metode lain. Seluruh tanah harta karun ini mungkin ilusi. Karena ini adalah ilusi, dapatkah saya juga menggunakan ilusi untuk mengilustrasikan kembali sebuah ruang? Chen Ping melihat ke arah kekosongan dan bermeditasi. Karena ruang di sini mungkin tidak nyata, maka dia juga Anda dapat menggunakan ilusi untuk membuat pondok jerami itu muncul. Memikirkan hal ini, Chen Ping dengan lembut merentangkan tangannya ke depan, dan kemudian sumber ilusi mulai berkedip dari ruang aslinya. Chen Ping melihat bahwa kekosongan yang disentuh tangannya benar-benar menimbulkan riak. Melihat situasi ini, Chen Ping sangat gembira, lalu terus melambaikan tangannya pergi. Hanya butuh beberapa saat bagi Chen Ping untuk membangkitkan pusaran besar di kehampaan. Melihat pusaran air di depannya, Chen Ping tertawa. Tuan Chen, apa ini? Ji Yun bertanya dengan heran saat melihat pusaran besar yang tiba-tiba muncul. Melalui pusaran ini, kita seharusnya dapat menemukan leluhur dari klan pelatihan tubuh kuno. Chen Ping tersenyum tipis. Pada saat ini, banyak kultivator es berkumpul. Melihat pusaran besar di udara, mata mereka suram. Karena pusaran yang mereka temui di awal penuh dengan niat membunuh. Pada saat itu, untuk menemukan jalan yang cocok, Wuxing Tianxia memperlakukan para praktisi biasa itu sebagai kelinci percobaan, dan banyak orang meninggal. Melihat pusaran yang tiba-tiba sekarang, banyak orang merasakan semacam ketakutan di hati mereka. Kakak Chen, apakah kamu membuat pusaran ini? Lao Sun melihat pusaran itu dan bertanya. Chen Ping mengangguk dan berkata, tempat kita berada adalah ruang dan waktu buatan manusia, jadi bagaimanapun kita pergi, kita tidak dapat menemukan leluhur dari keluarga pemurnian tubuh kuno, keluarga pemurni tubuh harus masuk. Di ruang dan waktu yang dibangun lain, ketika dia dan adik laki-lakinya mati bersama, sisa jiwa keduanya memasuki ilusi mereka sendiri, meskipun ilusi mereka telah tumpang tindih selama bertahun-tahun, mereka masih berbeda. Chen Ping menjelaskan kepada semua orang. Titik tanda seru. Menurut apa yang kamu katakan, bisakah kita melewati pusaran untuk memasuki ilusi leluhur klan pemurnian tubuh kuno? Tanya Ning Kai Chen. Tidak buruk. Chen Ping mengangguk dan berkata. Meski begitu, siapa yang akan melewati pusaran ini lebih dulu? Jika ada niat membunuh lain di pusaran ini, bukankah orang pertama yang memasukinya pasti akan mati? Biarkan aku mencobanya dulu, jika tidak berhasil, kamu memikirkan cara lain. Pada saat ini, Lao Sun angkat bicara, seseorang harus memimpin. Sebagai seorang cucu lelaki tua yang telah mengikuti Chen Ping dan diselamatkan beberapa kali oleh Chen Ping, dia telah menganggap dirinya sebagai keturunan langsung Chen Ping. Jika dia tidak berdiri saat ini, siapa lagi yang bisa membiarkannya memimpin? Tidak, aku akan pergi dulu kali ini. Sejak aku menciptakan pusaran, aku tahu. Situasi di dalam lebih baik daripada kamu. Arais. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia bergegas menuju pusaran air. Setelah melihat Chen Ping memasuki pusaran, Lao Sun dan yang lainnya mengikuti dari belakang, dan Ning Kai Chen adalah yang terakhir masuk. Ini disebut pertempuran untuk semua orang, tetapi Ning Kai Chen tidak memiliki kepercayaan 100% pada Chen Ping.
Jika benar-benar ada bahaya di pusaran, dia akan menjadi yang terakhir masuk, dan dia bisa dihentikan kapan saja. Setelah Chen Ping memasuki pusaran, matanya tiba-tiba kabur, seolah-olah dia telah memasuki susunan teleportasi ruang waktu. Tubuhnya ditekan dengan kuat, bahkan jika dia ingin menggunakan indera spiritualnya untuk menyelidiki. Dia hanya mendengar cahaya putih berkelap-kelip di depan matanya, dan suara siulan angin terus terngiang di telinganya. Butuh beberapa saat sebelum Chen Ping merasakan suara angin berhenti, dan kemudian Chen Ping membuka matanya. Ketika Chen Ping membuka matanya, dia menemukan bahwa dia berada di ngarai, dan di kedalaman ngarai, sebuah pondok jerami berdiri di sana. Di sekeliling ngarai, terdapat pepohonan hijau subur, pemandangannya sangat indah, dan langit sangat biru, memberi orang perasaan segar dan menyegarkan. Dibandingkan dengan ruang altar abu-abu, tempat ini hanyalah negeri dongeng di bumi, tidak menyedihkan sama sekali. Ini hanya lingkungan yang bagus, tetapi tidak ada kehidupan manusia sama sekali, tidak ada kehidupan. Chen Ping memancarkan kesadaran ilahi, ingin merasakan aura leluhur dari klan pemurnian tubuh kuno, tetapi dia tidak bisa merasakannya sama sekali. Sial, dunia di sini benar-benar indah. Melihat tanaman hijau subur di depannya, Gao Qisheng mau tidak mau berseru. Dia tinggal di ujung utara, di mana ada dunia es dan salju, dan dia jarang melihat pemandangan yang begitu indah. Para biksu yang datang satu demi satu tercengang saat melihat pemandangan di depan mereka. Dunia ini jauh lebih indah daripada dunia iblis lama yang baru saja mereka datangi. Tuan Chen, apakah ini pondok jerami yang Anda sebutkan? Kata Ji Yun melihat ke pondok jerami tidak jauh dari sana. Itu benar, itu gubuk jerami ini. Tapi aku tidak merasakan aura leluhur dari klan pemurnian tubuh kuno. Aku tidak tahu apakah mereka masih di dalam. Chen Ping selesai berbicara, dan berjalan menuju pondok jerami. Melihat ini, yang lain juga berjalan bersama Chen Ping. Berjalan ke gubuk jerami, Chen Ping melihat perabotan di dalamnya, semuanya persis sama, tetapi semua latihan kuno dan harta karun di dalamnya hilang, dan mereka telah masuk ke dalam cincin penyimpanan Chen Ping. Nenek moyang klan pemurnian tubuh kuno terlalu miskin untuk tinggal di pondok jerami semacam ini. Terlalu sederhana. Gao Qisheng melihat dekorasi di pondok jerami dan menghela nafas. Hanya ada gumpalan sisa jiwa yang tersisa. Setelah bertahun-tahun, mungkin suatu hari sisa jiwa akan menghilang. Alangkah baiknya memiliki gubuk jerami untuk menutupi diri Anda. Ketika sisa jiwa menghilang, dunia ini mungkin akan runtuh, tidak ada lagi. Ning Kai Chen melihat ke pondok jerami dan berkata dengan ringan. Lalu mengapa iblis tua itu adalah istana dan altar, membuatnya begitu megah? Gao Qisheng bertanya-tanya. Mereka semua adalah sisa jiwa, mungkin mereka akan menghilang, tetapi iblis tua telah membangun dunianya sendiri dengan sangat rumit. Benda tua itu telah bersiap untuk membentuk kembali tubuhnya, jika tidak, mengapa dia membuat dunianya begitu rumit? Petik 2. Dan segala macam manfaat memikat kita untuk melangkah ke altar. Para biksu yang mati itu, kekuatan terakhir mereka semua akan menjadi sumber daya lelaki tua itu untuk membantunya membentuk kembali tubuhnya. Chen Ping menjelaskan, iblis tua ini benar-benar buruk di rumah. Gao Qisheng mengertakkan gigi dan berkata, ah. Tiba-tiba, terdengar teriakan di luar pondok jerami, yang membuat Chen Ping dan yang lainnya kaget.